Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa malam hari ini membahas mengenai Presiden Prabowo yang mengatakan dan menegaskan bahwa dirinya bukan Presiden boneka Jokowi. Mas Eriko, kalau tadi Presiden Prabowo menyatakan konsultasinya sama Pak Jokowi tidak juga kok tiap malam telepon, tapi konsultasi dan komunikasi yang terjalin antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini selama ini seperti apa sih untuk kemudian bisa mendapatkan pandangan jalannya pemerintahan Pak Prabowo sendiri, otoritas penuh dari Presiden Prabowo sendiri menjalankan pemerintahannya? Ya, hubungan keduanya ya bestie lah, sangat baik gitu ya. Jadi begini, kita sederhana saja. Apa yang terjadi kalau di sebuah kecamatan antara Pak Camat dengan mantan camat, hubungannya tidak baik. Bisa jadi banyak pembangunan, lapangan olahraga terkendala di situ. Itu baru dalam skala kecamatan. Apalagi dalam skala Indonesia, kita ini negara dengan penduduk jumlah yang terbesar di dunia, 285 juta, ada 38 provinsi, 514 kota kabupaten, ada sekitar mungkin lebih kurang 7.300 kecamatan ya, 84.000 sekian lah kelurahan. Besar sekali negara kita ini. Apa yang terjadi kalau misalnya hubungan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati tidak baik, dengan Pak SBY tidak baik, atau dengan Pak Jokowi tidak baik? Kan itu yang diinginkan segelintir orang. Nah, sekarang hubungannya sangat baik, dan memang kalau kita perhatikan apresiasi dari masyarakat, terutama netizen ya, mereka tuh kalau melihat para mantan presiden itu berfoto bersama, itu like-nya besar sekali, tinggi sekali apresiasinya. Itu yang diinginkan masyarakat. Masyarakat menginginkan, dan presiden sudah mengatakan syarat utama kemajuan bangsa kita ini adalah kerukunan antar pemimpinnya. Elitnya ini harus rukun. Karena selama ini kita mudah sekali dipecah belah. Nah, sekarang waktunya terlalu mepet ya. Kita sekarang bulan Mei 2025. Nah, 20 tahun lagi Mei 2045. Kita punya waktu 20 tahun untuk mencapai Indonesia emas ini. Makanya kalau kita, sekali lagi kami sampaikan, dari 28 kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto selama 6 bulan ini, di situ betul-betul tergambar karakter, kekhasan, keunikan, genuine seorang Prabowo. Ya, makan bergizi gratis itu banyak kritik, tapi jalan terus ya. Bukan dijalankan oleh mantan presiden siapapun. Bukan. Swasembada pangan sekali lagi hari ini cadangan beras kita 3,5 juta ton. Tapi cara konsultasinya seperti apa Mas Hariko ketika Pak Presiden Prabowo memohon arahan atau memohon pandangan dari mantan-mantan presiden ini? Cara berkonsultasinya seperti apa sih yang dilakukan Pak Prabowo? Makasih Mbak Ken. Jadi yang kita mudah-mudahan selalu panjang umur ya. Hari ini memang ada 3 orang mantan presiden yang masih ada. Yang pertama Pak SBY, kemudian Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi ya ketiga orang inilah Pak Prabowo sering berkonsultasi agar negara ini tetap rukun, agar ekonomi kita baik, agar SDM kita baik. Nah, itu penting sekali. Bisa juga saya pikir penting diteladani juga di daerah ya. Kan kita juga sering mendengar ada hubungan yang kurang baik antara mantan kepala daerah dengan kepala daerah. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Presiden Prabowo. Dan Presiden sama sekali tidak melarang para anggota Kabinet Merah Putih untuk bersilaturahmi ke rumah Ibu Megawati, ke rumah Pak SBY, ke rumah Pak Jokowi. Silakan, tidak pernah. Memang silaturahmi itu sangat bagus, dan memang kalau berdasarkan survei Harvard kemarin ya, salah satu kekuatan kita sehingga kita disebut sebagai negara nomor 1 yang paling sejahtera secara menyeluruh. Kita punya ikatan emosional yang sangat baik. Ini modal yang sangat besar dan akan terus diteladani. Sekali saja terjadi perpecahan ini, misalnya antara mantan presiden dengan wakil presiden, contohnya begini. Ini kita ada, saya mau sampaikan sedikit ya. Singkat saja Mas Hariko. Ada satu prestasi kita ini, prestasi masyarakat. Prestasi seluruh masyarakat Indonesia adalah yang pertama, Pilpres berjalan dengan baik. Ini prestasi seluruh masyarakat. Prestasi yang kedua adalah transisi kekuasaan ini berjalan dengan baik. Yang ketiga nih yang mau kita capai bareng-bareng. Kita mau 2045 bangsa kita jadi negara maju. Ini 2 ini sudah kita capai. Yang terakhir ini dengan modal persatuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY, kemudian dengan Pak Jokowi, mudah-mudahan keempat orang tokoh bangsa ini bareng-bareng kita
Mudah-mudahan 10 tahun ini ada lompatan yang besar. Baik Mas Heriko. Mas Andi, kalau katanya Mas Heriko sering kok konsultasi ke mantan-mantan presiden yang masih ada, Pak Jokowi, Pak SBY dan juga Bu Mega. Tapi kalau ke Pak Jokowi, setahu Mas Andi sesering apa? Tidak pernah kok ada larangan bagi menteri-menterinya kalau memang mau berkonsultasi langsung ke Presiden Jokowi. Bersilaturahmi. Bersilaturahmi begitu kan katanya. Nah, tapi kenapa kemudian Pak Prabowo sampai harus menyampaikan di tengah sidang Kabinet Paripurna menjawab mengenai kegerahan dirinya dikait-kaitkan selalu dengan Pak Jokowi? Ya, saya mungkin akan nambahkan tadi. Saya setuju banget. Kan saya sering bicara di TV itu mengatakan Presiden Round Table Club. Ya kan? 4 presiden ini dipimpin oleh Pak Prabowo bertemu dalam satu meja makan misalnya. Ya. Ada nasi goreng, ada ketoprak dan sebagainya misalnya itu. Ya, berbincang-bincang tentang Indonesia ke depan. Itu langsung selesai itu. Ya Pak, hater-haternya apa semua itu selesai. Mereka akan bersatu. Itu mimpi kami dan mimpi masyarakat Indonesia Pak Domo. Ya kan? Kalau kembali ke pertanyaan tersebut, berapa sering? Hanya mereka berdua yang tahu berapa sering ya kan. Seberapa bestie gitu kalau katanya Mas Heriko bestie. Ini luar biasa. Kenapa saya bilang? Beliau rival 2014, 2019. Tapi dengan kejiwaan beliau yang besar, negarawan beliau yang besar, ya Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo untuk bersama-sama kita membangun Indonesia ini ke depan. Luar biasa. Tidak ada seperti presiden ini. Kalau di Amerika, the winner takes all. Ini enggak, diundang semua untuk itu. Ya, even Ibu Mega kan juga diundang kalau untuk itu, oleh Pak Prabowo untuk hadir, untuk bisa bersama-sama membangun negara ini. Ini yang perlu dicontoh kepada generasi muda. Ya, kita harus punya persatuan dan kesatuan. Karena ini penting, karena musuh kita itu bukan di dalam negeri, musuh kita itu adalah di luar negeri. Ya, dan kita harus bersama-sama untuk itu. Itulah mimpi saya dari sampai sekarang ini bisa bertemu dalam satu round table gitu kan. Guyup, rukun, luar biasa untuk Indonesia ke depan. Oke, baik Mas Adi. Prof Lili, apakah mimpi itu bisa terwujud? Karena kalau kita lihat, tapi intensitas yang sering disebut nama Pak Jokowi begitu. Apakah memang perlu untuk selalu sesering itu frekuensi disebutnya, dimentionnya nama Joko Widodo ini, Prof? Nah ya, karena sering dimention begitu, kemudian kan persepsi publik kan nggak bisa dicegah kan. Ya. Sehingga ya beranggapan tadi bahwa ini Pak Prabowo ini dikendalikan dari luar gitu kan. Nah, oleh karena itu sudah ke depan memang harus proporsional dalam berhubungan dengan Pak Jokowi gitu. Sebagai tindak lanjut dari ucapan Pak Prabowo bahwa bukan presiden boneka. Ya. Terus yang kedua juga kan ada gagasan dulu itu roundtable presiden atau presiden club. Saya kira kalau gagasan waktu itu awal itu ada presiden club, mungkin itu persepsi negatif itu akan terhindari gitu. Oleh karena itu saya kira memang supaya energi masyarakat ini tidak tercurah, terfokus persoalan yang sebenarnya itu sepele menurut saya gitu, tetapi kan memang digoreng gitu loh. Ya. Saya lihat di medsos itu dengan bumbu-bumbu sehingga mendramatisir sedemikian rupa yang kemudian ya bisa mendiskreditkan Pak Prabowo, dan itu tidak baik karena akan mengurangi kewibawaan, akan mengurangi ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Itu dampaknya tentu negatif. Saya kira respon tadi harus ditindaklanjuti oleh action juga. Ya jangan berlebihan lah dalam memuja-memuji terhadap Pak Jokowi. Puji-puji juga, kalau banyak puji ke Pak Jokowi, puji harus juga ke Pak SBY dan juga Bu Mega. Sehingga adil semuanya sehingga tidak ada persepsi publik kok selalu nama Joko Widodo kemudian yang disebutkan oleh Presiden Prabowo. Meskipun ada hubungan historis tadi yang sudah jelaskan, memang tidak dihindari sehingga kemudian respon itu selalu nama Pak Jokowi yang ada, ya itu yang kemudian dimanfaatkan oleh netizen di medsosnya itu dengan segala bumbu-bumbunya lah. Dan kita tahu kan memang netizen Indonesia kan begitu gitu. Tapi penting untuk kemudian memberikan penjelasan kepada publik, itu penting. Kalau memberikan penjelasan malahan makin menunjukkan bahwa ada ini memang betul sih. Saya kira udah benar itu memberikan itu respon itu. Oke, baik. Nah, kita juga masih ingin membahas ya mengenai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kemudian membahas mengenai hubungan dengan para mantan presiden ini sebagai wujud konsultasi, meminta pandangan, meminta kemudian saran untuk jalannya pemerintahan ke depan. Kenapa kemudian Pak Prabowo harus merasa geras sehingga perlu menyampaikan statement itu? Nah, nanti dijawabnya ya Bapak-bapak sekalian, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.